Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Halo semuanya, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 praktikum kimia dasar. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Adapun tujuan praktikum kami, tujuan yang pertama itu untuk mengetahui alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kedua, mengetahui fungsi dan bagaimana cara menggunakan alat-alat kimia yang ada di laboratorium. Tiga, mengetahui peraturan yang berlaku pada saat praktikum. Nah, di sini kami akan memperkenalkan alat-alat kimia laboratorium serta cara penggunaannya. Nah, alat-alat ini terdiri ada 37 alat. Nah, di 37 alat ini kami akan menjelaskan step-step alat. Menurut hasil pengamatan praktikum kami di laboratorium itu, nah alat yang pertama itu gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml. Nah, fungsi yang kedua dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda baik padat maupun cair. Nah, dapat digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Nah, alat yang kedua itu tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, untuk memanaskan sampel atau cairan. Alat yang kedua, gelas kimia atau beker gelas. Beker gelas ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk melakukan zat yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memuaskannya atau menguapkan larutan atau air. Alat yang keempat, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Lanjut, Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung larutan yang akan dititrasi, menampung fitrat hasil penyaringan. Terus batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia. Erlenmeyer atau tabung reaksi digunakan pula juga sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lain. Cawan Petris. Cawan Petris ini berfungsi untuk menimbang dan menyimpan bahan kimia. Lanjut, spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Mortar. Mortar berfungsi untuk menghaluskan suatu benda atau zat. Pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Ada pipet ukur. Pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume. Lanjut, ada mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk memindahkan larutan dengan tingkat akurasi tinggi dengan volume yang sangat kecil. Bul. Bul ini berfungsi untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Ada tip. Tip ini berfungsi untuk menampung cairan yang dipompa oleh mikropipet. Buret. Buret ini berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti titrasi dengan berbagai ukuran volume. Lanjut, ada statif. Statif ini berfungsi untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan kelas lainnya pada saat digunakan. Ada klem. Klem ini berfungsi untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Ada bunsen. Bunsen ini digunakan untuk memanaskan larutan, sterilisasi, dan pembakaran jet.
Ada pH meter. pH meter ini berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Ada autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk membersihkan atau mensterilkan alat, contohnya gelas, kaca, dan besi dari kontaminasi mikroba dengan cara uap panas. Lanjut, ada hot plate magnetic stir. Hot plate berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan larutan kimia. Ada desikator. Desikator ini berfungsi untuk mendinginkan bahan atau alat gelas, misalnya krus porselin, botol timbang. Nah, setelah dipanaskan dan akan ditimbang. Ada inkubator. Inkubator ini berfungsi untuk menginkubasi suatu bakteri agar dapat hidup pada suatu media atau substrat. Lanjut, timbangan analitik. Timbangan analitik ini berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan serta membutuhkan suatu penimbangan. Nah, ada timbang digital. Timbang digital ini berfungsi untuk mengukur berat atau massa suatu benda atau zat. Oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Ada UVs. UVs ini digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Ada shaker. Shaker ini berfungsi untuk mengadukan suatu bahan atau larutan hingga terbentuk bahan atau larutan yang homogen dengan gerakan satu arah. Jarum OC. Jarum OC ini berfungsi untuk menginokulasi bakteri pada media cair. Lanjut, evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk memisahkan pelarut solvent dari sebuah larutan sehingga menghasilkan ekstra kandungan konsentrasi yang pekat atau sesuai kebutuhan. Ada vortex mixer. Vortex mixer ini berfungsi untuk mencampur larutan yang ada dalam tabung reaksi. Ada mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang sangat kecil seperti sel, jaringan, dan mikroorganisme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Lanjut, ada centrifuge. Berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya. Koloni counter. Koloni counter ini berfungsi untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petris. Laminar flow. Laminar flow ini berfungsi untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Gelas objek. Gelas objek ini berfungsi untuk sebagai alas untuk meletakkan preparat yang akan diamati pada alat mikroskop. Nah, demikian video kami tentang alat-alat kimia praktikum di laboratorium.